yang sama-sama kita hormati para alim ulama dari Pandai Bumi kembali di rumah. Jadi kalau bapak ibu yang rutin hadir di NKD, maka di rumahnya minimal ada 8 kitab. Minimal ada 8 kitab. Ada kitab akidah, ada tafsir. Tafsir itu kalau yang ringkas itu Jalalain. Kalau yang lebih tebal tentu tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Jalaalain, Al-Ansur. Kemudian ada kitab hadis, Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab sirah, yang sirah. Salah satunya kitab Manhaj Haraki dari Syekh Muhammad Al-Ghabbal. Kemudian kitab Tarbiyat Aulad fil Islam dari Syekh Abdullah Nasir Allah. Kemudian kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Kemudian kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq. Kemudian kitab Zadul Ma'ad dari Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 8 kitab ya. Jadi Bapak Ibu yang rutin ikut kajian Rabu malam Kamis di Kadi, kalau mau ulang-ulang merujuknya kembali, nah silahkan dimiliki 8 kitab saja. Itu kalau lengkap kira-kira harganya total anggapannya sekitar 5 juta. Kalau lengkap semuanya. Kalau dia surat-surat itu bisa dicicil barang yang mungkin betul. Baik. Kita lanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah, ya, kajian tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW dalam perspektif manhaj haraki. Artinya apa? Artinya membaca sirah, sejarah kehidupan Rasulullah sebagai pedoman dalam memperjuangkan dakwah. Dan memang demikian, Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah adalah untuk memberikan panduan yang lengkap dan sempurna bagi umat Islam sepanjang masa dalam mengamalkan dan mendakwahkan Islam. Bukan hanya mengamalkan Islam, tapi juga mendakwahkan Islam. Maka sangat bagus sekali kalau Bapak Ibu memiliki kitab ini dan Haraki ini, sehingga sejarah kehidupan Rasulullah itu memang langsung dianalisa oleh muallif hadal kitab, penulis kitab ini, Syekh Muhammad Al-Ghabbal, dianalisa, diuraikan, digali sedemikian rupa, lalu diambil hikmah-hikmahnya, sehingga setiap peristiwa itu memang memberikan pelajaran yang sangat berharga kalau kita mau merenungkan. Kita masuk pada karakteristik perjuangan dakwah Rasul di fase Makkah, ya. Sudah kita bahas 12 karakteristik. Nanti kalau ulang ringkas nanti ada lagi waktu, nanti silakan langsung saja dulu kitabnya. Bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah itu ada minimal 2 fase besar, yaitu sirriyatul dakwah, ya, dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian ada fase jahriyatul dakwah, dakwah secara terbuka. Nah, dakwah secara terbuka itu dimulai dari setidaknya menurut banyak ulama dari tahun ketiga sejak beliau menerima risalah sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Itu ada banyak sekali karakteristik, sifat-sifat, ciri-ciri dakwah Rasul yang kemudian akan juga relevan kita pakai dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi hari ini. Maka kita masuk ke karakteristik yang ke-13, apa itu? Menyelamatkan orang-orang lemah dengan segala sarana yang memungkinkan. Nah, ini salah satu karakteristik dakwah Rasul di fase Makkah, di mana Rasul dan para sahabat itu termasuk al-mustad'afun. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan menariknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Abu Bakar memang betul-betul melakukan itu dengan motif yang sangat bersih dari segala kepentingan. Bahkan diriwayatkan Abu Quhafa itu ayahnya Abu Bakar, itu menanyakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau beli budak-budak yang lemah? Budak yang lemah, yang bahkan budak-budak wanita yang ya secara tenaga tidaklah terlalu kuat dan tidak terlalu banyak menjaga. Kenapa
Kenapa bukan kamu beli budak-budak yang kekar-kekar, yang kuat-kuat, apa yang tidak dibebaskan supaya bisa menjadi pejuang? Apa kata Abu Bakar? Saya membeli budak lalu membebaskan ini bukan untuk apa? Untuk mencari ridha Allah saja. Jadi sampai seperti itu, ya, ketulusan Abu Bakar bahkan sampai mengabaikan pertimbangan-pertimbangan strategis yang menurut akal kita ini juga masih sangat mungkin dilakukan. Jadi kalaupun beliau beli budak-budak itu dipilih mana yang laki-laki yang kekar-kekar, yang kuat, apa aja yang dibeli lalu dibebaskan supaya langsung bisa jadi pejuang, langsung bisa jadi algojonya Rasul dan sebagainya. Itu secara rasional bisa saja, tetapi Abu Bakar tidak menjadikan itu sebagai semata-mata pilihan. Pokoknya siapa yang bisa dibeli, dibebaskan itu yang maka lalu dalam latar belakang ini dah turun firman Allah surah Al-Lail, yang kita hafal semua insyaallah. Apa kata Allah? Ini dalam rangka memuji Abu Bakar. Jadi turun beberapa ayat yang tujuan turun ayat itu adalah untuk memuji ketulusan Abu Bakar dalam mengerahkan potensi ekonominya, uangnya untuk membela Islam, khususnya dengan cara membeli budak-budak untuk lalu dibebaskan. Apa firman Allah surah Al-Lail? وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَيَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Kata Allah, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, dan orang yang paling bertakwa itu al-atqa, itu artinya orang yang paling bertakwa. Siapa itu? Abu Bakar. Orang yang paling bertakwa itu kata Allah pasti akan dijauhkan dari neraka. Nah, ini jaminan langsung dari Allah. Itu marjanya kepada neraka. Akan dijauhkan orang yang paling bertakwa itu, yaitu Abu Bakar itu, dari neraka. Kenapa demikian? Karena ada amal yang demikian istimewa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia keluarkan hartanya, dia beli budak, dia bebaskan. Tujuannya apa? Yatazakka. Dia ingin menyucikan, membersihkan dirinya. Yatazakka. Ini Bapak-bapak, Ibu silahkan langsung. Saya mewakili Ustaz Dede ya. Silahkan langsung dinikmati hidangan yang sudah disediakan Ustaz Dede dan juga dari sponsor dari Muhsinin Masjid Al-Barakah. Karena waktu kita tidak terlalu banyak, jadi kalau belum habis sebelum Isya dikhawatirkan tidak konsentrasi sholat. Jadi kalau sudah habis sebelum Isya kan insyaallah sholatnya konsentrasi. Jadi kalau masih ada makan pada kayaknya nanti nggak konsentrasi. Jadi sunnahnya intinya dulu kalau ada makanan itu dimakan dulu sebelum kita sholat, apalagi sudah ada. Jadi kalau saya nanti belakangan minum dan sebagainya, memang nggak mungkin drama makannya nggak jadi. Jadi lanjutkan oleh Ibu, jangan segan-segan supaya dua-duanya jalan. Baik, kata Allah, siapa Abu Bakar itu yang pasti dijauhkan darinya neraka itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dialah orang yang memberikan hartanya semata-mata karena dia ingin menyucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada yang diinginkan dari dia berinfak untuk membebaskan budak itu kecuali ibtigha wajhi rabbil alamin, kecuali semata-mata untuk mencari ridha Rabbnya, ridha Allah zat yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan pasti dia akan ridha dengan balasan yang Allah akan berikan kepada Allah. Jadi betapa luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi pujian yang langsung Allah turunkan untuk Abu Bakar As-Siddiq karena amalnya yang memang sangat luar biasa. Maka kata Syekh Munir Muhammad Al-Ghazali, orang-orang dengan profil seperti Abu Bakar As-Siddiq ini tentu selalu dibutuhkan di semua zaman. Maka bersyukurlah para bapak ibu yang Allah takdirkan diberi kelebihan rezeki, bahwa dengan rezeki yang Allah berikan berlebih dari kebanyakan masyarakat yang lain itu, mudah-mudahan banyak dimanfaatkan juga betul-betul untuk membela umat ini.
membela dakwah, untuk memperjuangkan Islam, menyiarkan Islam. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang demikian tulus dan ikhlas dan berani, dan memang teruji ya, bukan hanya ini kan pas Makkah nih, baru nanti di fase Madinah kita juga tahu dan itu sangat masyhur bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya ketika perang Tabuk. Dia habiskan di semua hartanya. Kenapa? Karena memang pada waktu itu logistik untuk perang Tabuk sangat dibutuhkan untuk dipersiapkan. Maka Abu Bakarlah orang terdepan untuk itu. Yang sempat Umar bin Khattab ingin mengalahkannya dengan menetapkan saya akan infakkan separuh dari harta saya, kata Umar. Umar sudah mengira banyak ini. Ternyata ketika sampai di kira-kira kalau kita meja registrasinya lagi gitu, ketika sampai di hadapan Rasulullah ya, ketika mendaftarkan berapa banyak harta yang akan diinfakkan, Umar dengan bangga, saya infakkan setengah dari harta saya. Tapi ternyata Abu Bakar, saya infakkan semua harta saya. Apa yang kau tinggalkan untuk dirimu, untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Kata Rasulullah, Abu Bakar bilang, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasul. Jadi tentu inspiring ya, sangat menginspirasi. Dan ini bukan cerita dongeng, ini cerita betul-betul kejadian. Makanya Bapak Ibu, ini mohon maaf ini. Kalau ada di antara kita yang suka baca novel, itu bagus, baik ya, tidak apa-apa. Tetapi pastikan sebelum selesai baca novel, baca sirahnya sudah selesai. Baca sirah, baca sejarah kehidupan Rasulullah dan sejarah para nabi sudah selesai. Itu saran saya. Karena sayang betul kita baca macam-macam buku-buku fiksi, cerita, walaupun tapi ada pelajaran betul. Tapi meskipun ada pelajaran di situ, tapi kalau itu kisah-kisah yang bukan dari Quran, bukan dari hadis, bukan tentang Rasul, bukan tentang para nabi, bukan tentang para sahabat, bukan tentang para ulama, maka bagaimana kita menceritakan? Saya baca di sebuah novel kecil sekali nilai pelajaran, tapi kita baca dalam sirah bagaimana Rasulullah pada saat itu begini, bagaimana Nabi Yahya, bagaimana Nabi Hud, bagaimana Nabi Shu'aib, bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Mus'ab bin Umair. Itu kan jelas orangnya, jelas dalam Quran, jelas dalam hadis, jelas orang-orang soleh. Maka saya sarankan kalau ada di antara Bapak Ibu yang suka baca cerita-cerita fiksi atau apa, itu boleh, tidak ada masalah. Tetapi pastikan sebelum membaca yang itu baca sirahnya sudah selesai. Atau minimal porsinya, kalau katakanlah dalam sehari itu untuk membaca itu disediakan waktu 2 jam atau 1 jam, maka minimal 40 menitnya untuk baca sirah, 20 menitnya mulai. Kira-kira porsinya begitulah. Persentase waktunya minimal supaya apa? Supaya apa yang sudah Allah sediakan dengan kesempurnaan dan keindahan serta kemuliaan perjalanan perjuangan Nabi dan Rasul itu memang betul-betul kita dapatkan ibrahnya dalam kehidupan kita. Baik. Nah, ini juga sekaligus menjadi dalil Bapak Ibu. Ini sudah sering dulu kita sampaikan, saya ingin ulang lagi. Siapapun di antara bapak-bapak ibu yang kira-kira bisa mengarahkan anak-anaknya, kemenakannya, cucu-cucunya, murid-muridnya supaya bisa jadi orang-orang kaya, maka arahkanlah. Umat ini sungguh butuh orang-orang kaya yang soleh. Dan Rasul bersabda, "Ni'mal malu shalih lirrajul shalih." Sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada di tangan orang-orang yang soleh. Maka kalau ada orang kaya yang soleh, maka hartanya pasti akan digunakan untuk melakukan amal soleh, untuk dakwah dan sebagainya. Maka kalau hari ini kita mengetahui ada banyak orang-orang jahat yang kaya, orang-orang jahat dan kaya ya, maka kita sudah tahu kekayaan itu dia pakai untuk apa? Untuk melakukan kezaliman, untuk menebarkan kemaksiatan, untuk mensponsori dosa-dosa. Yang paling salah satu yang kita akhirkan kontes kontes putri-putrian
kegiatan sebesar semewah itu entah berapa miliar itu biaya. Ada sponsor dan juga ada bisnis di situ. Memang ada keuntungan yang dicari dari kegiatan itu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itulah pamer aurat sekaligus pamer kebodohan kan. Pamer aurat, pamer kebodohan. Meskipun berkali-kali panitia bilang kita tidak hanya menilai penampilannya, kemudian kita juga menilai otaknya. Mana dari dulu nggak pernah ada yang punya otak orang itu. Dia tampil di sini saja sudah menunjukkan dia tidak punya otak. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf yang kalau bahasanya mau tampil berjalan melengak-lengok perempuan di hadapan banyak laki-laki dan kemudian ditonton pula oleh orang dari berbagai penjuru, itu tanda bahwa dia tidak pakai otaknya. Maka berkali-kali mereka menegaskan bahwa ini bukannya kontes kecantikan, maka berkali-kali pula orang yang masyarakat mengetahui bahwa itu adalah kebohongan. Nah, itu ada kenapa? Karena orang-orang jahat, orang-orang nggak ngerti agama, orang-orang zalim, kaya, tapi dia pakai kekayaannya juga untuk menebarkan kerusakan. Nah, orang-orang seperti itu siapa yang akan melawannya? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh juga kaya. Dan itu yang dibuktikan oleh sahabat-sahabat Rasul. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat-sahabat kaya, konglomerat di sekitar Rasul. Yang harta mereka pakai betul-betul. Nah, dan itu sepanjang masa harus ada. Nah, ya memang saya bicara ini tidak cukup kuat powernya karena saya bukan orang kaya. Kalau yang ngomong seperti itu Pak Haji Irfan lebih kuat. Jadi memang tapi ya nggak salah juga meskipun yang bicarakannya bukan orang kaya ya. Tapi akan lebih kuat kalau yang menyampaikannya orangnya juga memang Allah memberikan kelebihan. Maka adik-adik kami ini para pemuda pejuang dakwah ini teruslah berkarir di bisnisnya masing-masing dan sebagainya, teruslah berjuang, insyaallah mudah-mudahan akan menuju Abu Bakar As-Siddiq zaman milenial yang kekayaannya dipakai untuk membela manusia, membantu orang-orang fuqara, al-masakin, du'afa. Ini sekaligus jadi Bapak Ibu. Jadi satu potongan kisah itu saja sangat banyak pelajaran bagi kita. Ini sekaligus juga merupakan dalil bahwa dakwah Islam itu tidak hanya untuk orang-orang terpandang, bukan hanya untuk orang-orang elit, bukan hanya untuk tokoh-tokoh. Karena ada sebagian orang berpikir dakwah itu seharusnya yang diprioritaskan itu adalah orang-orang tokoh-tokoh, orang kaya, orang miskin, apalagi budak, juga apa diurusin. Boleh jadi ada yang berpikir begitu, dan itu salah total. Itu sudah dibuktikan dari hari-hari pertama, dari masa-masa pertama dakwah Rasul dan para sahabat. Bahwa coba kalau kita pakai logika bahwa yang lebih dahulu harus didakwah itu, yang harus diprioritaskan dalam dakwah itu adalah para tokoh-tokoh saja, orang-orang kaya saja, orang-orang hebat saja, nggak akan pernah ada kisah Bilal dibebaskan, Amir bin Khattab dibebaskan, ditebus dengan harga yang setengah. Tapi fakta sejarah membuktikan mencatat bahwa kebebasan para budak oleh orang-orang kaya di samping orang di sekitar Rasul itu terjadi dan membuktikan bahwa Islam ini memang menyentuh seluruh lapisan. Orang-orang kaya, para tokoh jelas itu secara rasional dan memang dalam skema fiqhul aulawiyat, fikih prioritas dalam dakwah itu layak memang didahulukan. Tetapi bukan berarti lalu kelompok tadi fuqara, masakin, du'afa tidak disentuh dengan sangat serius juga. Contohnya ini. Gitu ya. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan orang yang ingin memfitnah dakwah Islam dengan mengatakan bahwa seakan-akan yang didakwah itu hanya orang-orang kelas tertentu saja, maka apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat kaya di sekitar lainnya merupakan bukti yang sangat terang benderang bahwa dakwah Islam itu menyentuh setiap lapisan. Sebelum kita lanjutkan, saya minta izin minum dulu ya. Saya tidak tahu kalau di kemarin apakah setelah Isya dilanjutkan atau tidak, tetapi malam ini
saya mengundang Bapak Ibu, habis Isya kita lanjutkan dengan taksim dan tanya jawab. Jadi saya akan pakai waktu ini sampai Isya dengan pemaparan materi, lalu nanti setelah Isya bagi Bapak Ibu yang masih punya waktu, yang kira-kira nggak ada agenda khusus, misalnya bertemu presiden gitu atau apa ya. Kalau nggak terlalu mendesak, mungkin kita tambah agak sekitar setengah jam ada Isya untuk taksim, mengulang-ulang bacaan Quran kita, dan untuk diskusi tanya jawab, baik tentang tema yang kita bahas ini maupun tentang tema yang mungkin juga penting. Tadi asal tadi Pak Haji menurut saya ada tema yang cukup berat yang perlu didiskusikan, nanti kalau kita sampaikan juga tentang apakah itu. Tunggu saja setelah Isya. Tadi ada yang juga penting kita bahas dalam dari kajian. Baik, nanti insya kita bahas. Sekarang kita lihat dulu karakteristik berikutnya, karakteristik ke-14 ya, dari dakwah Rasul di fase dakwah jahriyah di Makkah adalah yaitu melindungi kaum muslimin dari kezaliman orang-orang jahat Makkah melalui hijrah ke Habasyah. Ya, melindungi kaum muslimin dari kejahatan orang-orang musyrikin Makkah dengan cara hijrah. Kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu di mana? Ethiopia. Di mana itu? Di Afrika. Ya. Maka Ibnu Hisham yang merupakan ulama paling menjadi rujukan dan sekaligus juga ulama yang awal menulis sirah secara sistematis, ya. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bagaimana Rasul berkata kepada para sahabat beliau, "Law kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yuslamu 'indahu ahad wa hiya ardu sidqin hatta yaj'al Allah lakum farajan mimma antum fi." Kata Rasul kepada para sahabat beliau, kalau saja kamu mau melakukan perjalanan kharajtu, keluar dari Makkah ini menuju Habasyah, Ethiopia, Afrika, fa inna biha malikan, maka di sana ada malik, ada seorang raja yang la yuzlamu 'indahu ahad, yang tidak ada orang yang dizalimi di bawah kekuasaannya. Nah, padahal dia waktu itu masih kafir, Nasrani, ahlul kitab. Wa ya ardu sidqin, dan Habasyah itu adalah bumi di mana di sana kebenaran, sidq, ardu sidq, di mana kebenaran ditegakkan, kebaikan menjadi budaya kehidupan masyarakat. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi, sampai nanti kita tunggu waktunya bahwa kamu bisa keluar dari sana untuk menuju tempat yang lebih aman. Nah, nanti maksudnya itu ke Madinah. Nah, Bapak-bapak, Ibu, hadirul hadir yang dimuliakan oleh Allah SWT. Berapa menit? 9 menit. Baik. Salah satu kaidah dalam dakwah Bapak Ibu adalah bahwa ketika kaum muslimin berada dalam kondisi tertindas, dizalimi, terancam nyawanya, itu harus menyelamatkan diri. Harus menyelamatkan diri. Tidak boleh, itu kan memperjuangkan Islam, kita kan benar. Sudahlah, mati saja kita di sini. Enggak boleh. Kenapa? Karena Islam itu harus dikembangkan. Islam itu harus dikembangkan dan kezaliman harus dikalahkan. Dan ketika kita mengetahui bahwa kemampuan kita belum cukup untuk mengalahkannya sekarang, maka kita menghindar dulu. Untuk apa? Menyelamatkan diri, mengumpulkan tenaga, membangun basis baru untuk pada saatnya nanti kembali untuk mengalahkan orang-orang zalim. Itu kaidah dalam dakwah. Itu yang kita pelajari. Itu yang diajarkan oleh para ulama, hikmah di balik hijrah. Maka adalah sangat tercela kalau ada orang mengatakan, kaum muslimin hijrah itu berarti penakut. Seperti gitu. Penakut Rasulullah ini.
Buktinya lari dari Makkah, bukan lari, tetapi justru merencanakan dengan matang bagaimana dakwah ini harus berumur sepanjang-panjangnya demi disyiarkan sampai semaksimal ini. Maka Syekh Munir Muhammad Al-Ghurban mencatat dalam kitab ini, beliau katakan bahwa ada 85 orang sahabat-sahabat Rasul yang laki-laki ditambah 19 orang yang perempuan. Berarti 104. 85 laki-laki ditambah 19 perempuan. 104 ya. Itu yang hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah dari Makkah. Itu berapa ratus kilo tuh? Yang sudah pernah ke, ada yang sudah pernah ke Ethiopia? Belum ya? Saya juga belum pernah. Dan juga belum sempat nyari ya. Nanti kita coba cek ya. Berapa jaraknya dari Makkah ke Ethiopia, Habasyah di Afrika. Jarak yang jelas jauh. Jarak yang jelas sangat jauh dalam situasi di mana perlengkapan kendaraan dan sebagainya pasti sangat terbatas, tetapi itu harus dilakukan. Demi apa? Demi menyelamatkan Islam, demi menyelamatkan perjuangan dakwah, demi berpikir jauh ke depan tentang akan bagaimana Islam ini didakwahkan di hari-hari kemudian. Maka berangkatlah 85 orang laki-laki dan 19 orang perempuan ini hijrah ke Habasyah, sebuah perjalanan yang jelas sangat berat yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memang imannya sudah sangat kuat ditempa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini juga sebuah kaidah oleh para sahabat yang berangkat itu, berangkat hijrah. Jangankan berangkat hijrah, itu pai jalan-jalan saja, pai jalan-jalan. Ya. Itu juga kadang-kadang sering tidak nyaman kan, jalan. Sering tidak nyaman. Jalan-jalan itu yang level perjalanan paling indah kan jalan-jalan kan. Dan ini orang tidak bisa jalan-jalan bebas deh karena virus corona ya. Bapak Ibu, kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah di ujian berat bagi dunia. Virus corona ini kita sisipkan sedikit ya, Bapak Ibu. Kita semua tingkatkan tawakal kepada Allah. Kita tidak pernah tahu apakah corona itu akan sampai ke Darmasraya atau tidak. Tentu kita berharap jangan sampai. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi kami dari masyarakat Darmasraya, Sumatera Barat. Nah, kalau Indonesia sudah masuk ya, jadi yang sudah ada itu mudah-mudahan bisa diatasi sedemikian. Kalau kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang kena virus corona itu cepat sembuh. Yang meninggal sudah berapa? 1 orang Muslim. Kalau Muslim mudah-mudahan syahid. Karena orang meninggal karena wabah penyakit itu dalam hadis syahid. Kalau dia Muslim dan soleh. Kalau Muslim dan soleh, kalau nggak soleh enggak. Muslim soleh kena wabah penyakit meninggal itu termasuk asbabus syuhada, asbabus syahad. Salah satu sebab orang mati syahid. Kita doakan yang dalam masa isolasi supaya disembuhkan oleh Allah, dan kemudian kita yang lain juga dilindungi Allah dari virus ini. Yang pasti tidak boleh panik ya. Itu yang pasti tidak boleh panik. Tenang saja. Tenang, kita tetap pasrah kepada. Termasuk juga tentang ini nampaknya mulai ada kegelisahan juga ini kiamat di Ramadan besok. Ya, sudah nampak agak mulai ada kegelisahan juga di sebagian masyarakat. Ini Ramadan sudah besok, ini Ramadan terakhir, menuju kiamat besok. Bapak Ibu, enggak pun kiamat besar, kiamat kecil pasti akan datang pada setiap kita, kapanpun. Maka tugas kita adalah apa? Mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan kegelisahan itu hanya akan positif kalau kita salurkan untuk beribadah. Tidak perlu lalu juga gimana ya? Tidak, yang jelas Allah pastikan tidak seorang pun tahu kapan kiamat akan terjadi, hatta Rasul. Tapi kalau ada orang-orang yang menakut-nakuti sebagainya, itu hati-hati. Bahkan Rasul tidak pernah memastikan kapan kiamat akan terjadi. Tanda-tanda diberi oleh Rasul, tetapi jangan pernah kemudian memastikan sesuatu itu pasti akan terjadi
dan lalu melakukan langkah-langkah yang tidak positif. Jadi baik tentang cerita kiamat maupun corona dan sebagainya, pilihan kita Pak, tenang, tawakal kepada Allah, amal itu perbaiki diri, persiapkan diri, karena tadi kematian pasti akan datang kepada setiap kita, kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Dan yang kita inginkan tentu husnul khatimah. Baik. Nah, hijrah itu dilakukan oleh orang-orang yang apa? Hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Dia harus tinggalkan rumahnya, dia harus tinggalkan keluarganya, dia harus tinggalkan kampung halamannya ke tempat yang dia nggak pernah datangi. Akan seperti apa kehidupan di sana dan sebagainya, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tetapi demi iman, demi mempertahankan iman, demi mengikuti Rasulullah, demi mendakwakan Islam, mengikuti perintah Rasul. Sebenarnya saya tidak ikut di hijrah Rasul, tapi demi mengikuti perintah Rasul, maka mereka lakukan itu, dan itulah pelajaran yang sangat berharga dari hijrah. Nah, itu sangat banyak ya pelajaran di balik hijrah. Silahkan nanti dibaca dalam kitab ini ataupun dalam kitab-kitab yang lain. Yang pasti adalah bahwa sirah nabawiyah atau fiqhus sirah, jadi bisa disebut sirah nabawiyah, kajian sirah nabawiyah, atau juga kajian fiqhus sirah, itu disusun oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dengan tujuan apa? Agar kita betul-betul maksimal berjuang meneladani Rasulullah SAW dalam mengamalkan Islam dan memperjuangkan Islam sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mengambil pelajaran terbaik di balik setiap petikan kisah kehidupan Rasulullah SAW. Demikian, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da Isya bagi bapak ibu yang masih ada waktu dengan tafsir dalam Al-Quran dan dengan diskusi tanya jawab. Maaf atas segala kesalahan.